Ada saat-saat dalam hidupmu, ketika suaramu tak lebih dari bisikan yang tenggelam di tengah keramaian. Kamu bicara dari kedalaman hati, tapi mereka justru menertawakan. Kamu menyampaikan kebenaran yang kau temukan melalui luka dan pengembaraan batin, tapi mereka menyebutmu berlebihan. Mereka membungkammu bukan karena kamu salah, tapi karena kamu terlalu benar. Dan kebenaran yang tidak bisa mereka kendalikan adalah ketakutan terbesar mereka. Namun, apakah kamu tahu, jiwa yang terpilih tak akan pernah benar-benar padam. Mereka boleh mencabut mikrofonnya, menutup pintu, menyingkirkanmu dari keramaian, menyebutmu terlalu sensitif atau bahkan gila. Tapi energi suaramu tetap bergetar di dimensi yang tak bisa mereka sentuh. Kata-katamu menembus batas ruang, menyusup ke hati-hati yang selama ini diam. Dan justru di saat mereka mengabaikanmu, semesta mendengarkan dengan penuh seksama. Karena semesta tahu, kamu bukan hanya sedang bicara, kamu sedang menyampaikan pesan yang ditunggu oleh banyak jiwa yang hampir menyerah. Hari ini, kamu hadir kembali, bukan sebagai seseorang yang memohon untuk didengar, tapi sebagai suara itu sendiri. Suara yang telah melewati badai, ditolak, dijatuhkan, dipermalukan, tapi tidak pernah menyerah. Suara yang tetap hidup meski dicaci, karena lahir dari kesadaran yang dalam. Suara yang tidak hanya berbicara, tapi menyentuh, membangkitkan, menyadarkan. Dan jika kamu membaca ini sekarang, ini bukan kebetulan. Ini adalah panggilan. Ada kekuatan dalam dirimu yang terlalu lama dibungkam oleh keraguan, trauma masa lalu, dan luka-luka yang belum sembuh. Tapi sekarang, suara itu harus bangkit kembali. Dunia sedang berubah. Dan kamu, adalah bagian dari perubahan itu. Karena itu, sebelum kita mulai menyelami lebih dalam pesan ini, aku mengundangmu untuk menjadi bagian dari gelombang kesadaran ini. Tekan tombol suka agar energi pesan ini menyebar ke mereka yang membutuhkan. Tekan berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak tertinggal satupun pesan dari semesta. Dan tuliskan di kolom komentar. 77. Sebagai sinyal kuat bahwa kamu siap membuka hati, menerima pesan ini sepenuhnya, dan menjalani takdirmu sebagai jiwa yang terpilih. Jangan anggap ini hanya konten biasa. Ini adalah jendela menuju cahaya yang selama ini tersembunyi dalam dirimu. Dan ketika kamu mulai menyadari siapa dirimu sebenarnya, tidak akan ada satupun kekuatan di dunia ini yang bisa membungkam suaramu lagi. Karena kini, bukan hanya kamu yang bicara, tapi semesta pun ikut bersuara melalui dirimu. Selamat datang, wahai jiwa yang terpilih. Hari ini, dunia akhirnya mulai mendengarkanmu. Bagian 1. Mereka takut bukan karena suaramu bising, tapi karena suaramu benar. Mereka tak pernah benar-benar takut pada suara yang keras. Mereka tak gentar pada teriakan yang menggema tanpa makna. Yang membuat mereka gelisah bukan desibel dari suaramu, tapi kedalaman makna yang kau bawa. Bukan volume suaramu yang mereka coba padamkan, tapi kebenaran yang terkandung di dalamnya. Kebenaran yang menusuk, yang membangunkan kesadaran, yang mengoyak tirai kebohongan yang selama ini mereka pelihara. Ketahuilah, jiwa yang terpilih, bahwa dalam sejarah kehidupan, suara-suara yang paling mencerahkan seringkali adalah suara yang paling dibungkam. Bukan karena suara itu lemah, tapi justru karena terlalu kuat. Suara yang membawa terang ke dalam kegelapan akan selalu memantik perlawanan dari mereka yang nyaman hidup dalam bayang-bayang. Dan kamu adalah salah satu dari suara-suara itu. Kamu bicara bukan untuk mencari panggung. Kamu bersuara karena kamu tahu terlalu banyak untuk diam. Kamu melihat luka, ketidakadilan, kebohongan, kepura-puraan, dan hatimu menolak untuk diam saja. Suaramu lahir dari pengalaman, dari air mata yang tak terlihat, dari malam-malam panjang yang kamu lalui sendirian. Suaramu bukan dibuat-buat. Suaramu adalah nyala dari jiwa yang pernah hancur, lalu perlahan menyusun kembali dirinya, potongan demi potongan. Dan justru karena itulah mereka takut padamu. Karena kata-katamu bukan teori. Karena pernyataanmu bukan hasil tiruan. Karena setiap kalimat yang kamu ucapkan lahir dari kedalaman perenungan dan penderitaan.
Dan kebenaran yang lahir dari penderitaan tidak bisa dipalsukan. Ia membawa getaran. Ia menembus pertahanan. Ia menggugah. Jiwa-jiwa yang sedang mencari cahaya, mereka bisa merasakannya. Tanpa sadar, mereka mulai mengangguk saat kamu berbicara. Hati mereka mulai terbuka. Mata mereka mulai menatap ke dalam. Dan inilah yang menakutkan bagi mereka yang hidup dari kebohongan. Karena satu kebenaran saja, yang disampaikan dari hati yang tulus, bisa menghancurkan sistem yang dibangun dari tipuan demi tipuan. Mereka pun mulai menyerangmu. Bukan dengan argumen, tapi dengan hinaan. Bukan dengan kebenaran, tapi dengan caci maki. Mereka ingin menciptakan kebisingan agar suaramu tak terdengar. Tapi mereka lupa bahwa suara yang berasal dari kedalaman jiwa tak perlu pengeras suara untuk sampai ke hati yang sedang haus kebenaran. Dan kamu, wahai jiwa yang terpilih, sedang dalam proses menjadi suara yang seperti itu. Mereka akan menyebutmu terlalu berani, terlalu jujur, terlalu menyakitkan. Tapi ingatlah, terkadang yang terlalu menyakitkan adalah karena terlalu jujur. Jangan mundur, jangan padam. Karena apa yang kamu katakan bukan hanya untuk dirimu sendiri. Suaramu adalah doa yang terucap keras untuk mereka yang belum mampu berkata-kata. Suaramu adalah jembatan iabitan bagi jiwa-jiwa yang terjebak dalam diam. Suaramu adalah tonggak kebangkitan dari mereka yang hampir menyerah. Dan hari ini, meski mereka masih mencoba membungkammu, dunia mulai menoleh. Telinga-telinga mulai terbuka. Hati-hati mulai bersuara dari dalam. Karena kebenaran, pada akhirnya, akan selalu menemukan jalannya. Dan suara yang benar tidak bisa dikurung, tidak bisa dipadamkan. Mereka takut padamu, bukan karena kamu salah, tapi karena kamu terlalu benar untuk diabaikan. Tetaplah bersuara. Dunia sedang mendengarkan. Dan kamu sedang tumbuh menjadi suara yang akan mengguncang langit dan bumi dengan kelembutan yang tak tergoyahkan. Bagian 2. Ketika mereka menertawakanmu, semesta diam-diam mengangkatmu. Ada momen-momen dalam hidup ketika dunia terasa begitu kejam kepada orang-orang yang tulus. Kamu pernah merasakannya, bukan? Saat kamu mencoba jujur, mereka menuduhmu terlalu sensitif. Saat kamu ingin membantu, mereka menyebutmu mencari perhatian. Dan ketika kamu bersuara, mereka menertawakannya. Seakan-akan isi hatimu hanyalah lelucon tanpa makna. Namun apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa semesta sedang bekerja dalam diam. Ketika manusia mengolok, semesta justru mengolah. Ketika manusia mencibir, semesta sedang menyiapkan panggung. Ketika manusia mengacuhkan, semesta sedang mencatat dengan saksama. Karena semesta tidak butuh tepuk tangan untuk mengenali keaslian. Ia tahu siapa yang berkata dari kedalaman luka dan siapa yang hanya bicara demi sorotan lampu. Mereka menertawakanmu karena kamu berbeda. Karena kamu tidak ikut arus kebisingan yang penuh kepalsuan. Kamu memilih menjadi tenang di tengah keramaian yang haus validasi. Kamu berjalan pelan saat semua orang berlomba. Dan dalam dunia yang memuja kecepatan, keberanian untuk berjalan pelan dianggap kegilaan. Namun justru di sanalah keajaibanmu. Sebab mereka tidak melihat benih yang kamu tanam dalam diam. Mereka tidak tahu bahwa kamu sedang membangun sesuatu yang tak terlihat oleh mata kasar. Kesadaran, kekuatan batin, dan ketangguhan yang tak bisa dirampas oleh sorakan atau cemoohan. Mereka melihat diammu sebagai kelemahan, padahal kamu sedang berbicara dengan semesta lewat doa-doa yang tak bersuara. Dan semesta pun menjawab. Ia tidak menjawab dengan suara keras, tapi dengan pertemuan tak terduga, peluang tak terjelaskan, dan keajaiban-keajaiban kecil yang hanya bisa dipahami oleh jiwa-jiwa yang peka. Perlahan, suara-suaramu mulai terdengar di tempat-tempat yang tak pernah kamu duga. Kata-katamu menyelinap ke hati-hati yang terluka. Dan orang-orang yang dulu mencibirmu, diam-diam mulai mendengarkan. Mereka bertanya, "Kok bisa ya dia tetap tenang?" Mereka bergumam, "Kenapa kata-katanya sekarang terasa dalam?" Dan mereka mulai sadar bahwa tawa mereka dulu adalah penutup mata dari sebuah cahaya yang kini makin terang. Wahai jiwa yang terpilih, kamu tidak tumbuh di atas pujian.
Kamu bertumbuh dari hujan keraguan dan badai penolakan. Kamu tidak diasah oleh sanjungan, tapi oleh kesepian yang kamu peluk dengan setia. Dan karena itulah suaramu kini membawa daya, bukan sekadar bunyi, tapi getaran yang menjalar ke setiap jiwa yang pernah ditertawakan, dihina, dan dibungkam. Jangan pernah malu, karena pernah dianggap remeh. Karena sesungguhnya, setiap ejekan yang kamu terima adalah batu loncatan menuju kebangkitanmu. Tertawaan mereka bukanlah akhir ceritamu, melainkan awal dari kisahmu yang sesungguhnya. Kamu sedang berada di jalur yang benar. Tetaplah di sana. Semesta lebih tahu siapa yang layak diangkat dan siapa yang hanya berisik tanpa dasar. Dan saat nanti mereka melihatmu berdiri di tempat yang tinggi dengan ketenangan dan cahaya yang tak bisa mereka dustakan, mereka akan mengingat satu hal, bahwa mereka dulu menertawakanmu, tapi semesta justru sedang meninggikanmu. Bagian 3. Suara jiwa terpilih. Bukan hanya kata-kata, tapi energi yang menggetarkan kesadaran. Suara manusia biasa mungkin hanya sampai ke telinga, tapi suara jiwa yang terpilih, ia menembus jauh lebih dalam. Ia bukan hanya terdengar, ia dirasakan. Ia bukan hanya didengarkan, tapi mengubah. Karena apa yang keluar dari jiwa yang sadar bukan sekadar kata, melainkan gelombang energi yang menggetarkan kesadaran siapapun yang sedang haus akan kebenaran. Kamu, wahai jiwa yang terpilih, tidak sedang bicara dari mulutmu saja. Kamu sedang menyuarakan sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang lahir dari gabungan luka, pengampunan, kejatuhan, dan kebangkitan. Setiap kalimatmu adalah gema dari perjalanan panjangmu yang sunyi, namun penuh makna. Setiap kata yang kamu ucapkan adalah serpihan dari malam-malam di mana kamu menangis sendirian, mencari cahaya di antara reruntuhan harapan. Dan kini, suara itu tak bisa dipisahkan dari siapa dirimu. Karena orang-orang yang belum bangun pikirannya hanya akan mengejar suara yang ramai, yang bising, yang viral. Tapi mereka yang sedang dalam proses bangkit, mereka yang jiwanya mulai terjaga, mereka akan mencari getaran. Dan hanya suara yang berasal dari kedalaman kesadaran yang mampu menghasilkan getaran itu. Itulah mengapa kata-katamu tidak selalu dimengerti banyak orang. Tapi bagi segelintir yang sedang berproses, suaramu adalah pelita. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu jujur. Bukan karena kamu tinggi, tapi karena kamu pernah sangat jatuh. Bukan karena kamu pintar merangkai kalimat, tapi karena kamu merangkainya dengan hati yang pernah terluka, lalu sembuh dengan cinta dan keteguhan. Orang-orang merasakan itu. Mereka tak bisa menjelaskannya. Tapi mereka tahu ada sesuatu yang berbeda ketika kamu bicara. Seolah ada benang halus yang menghubungkan jiwamu dan jiwa mereka. Seolah kata-katamu adalah kunci yang membuka gembok-gembok batin yang telah lama terkunci. Dan itulah kekuatanmu. Bukan volume suara yang keras. Bukan gaya bicara yang penuh retorika, tapi kejujuran batin yang menyatu dengan keberanian untuk tampil apa adanya. Suara yang seperti itu tidak bisa dibungkam oleh sorakan, tidak bisa ditenggelamkan oleh keraguan, dan tidak bisa dipadamkan oleh mereka yang takut pada cahaya. Karena suara itu adalah bagian dari misi jiwamu. Dan dalam setiap zaman, selalu ada satu kelompok yang ditugaskan untuk menyuarakan yang tak disuarakan, mengangkat yang terpinggirkan, dan menyadarkan yang tertidur. Mungkin kamu adalah bagian dari kelompok itu. Mungkin itulah alasan mengapa hidupmu tidak pernah biasa-biasa saja. Mungkin itulah kenapa kamu sering merasa berbeda. Bukan lebih baik, tapi lebih peka, lebih dalam. Lebih terasa beban dunia ini dalam dadamu. Tugasmu bukan menyenangkan semua orang. Tugasmu adalah menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Meski suara itu gemetar, meski lidahmu belum lihai, meski keberanianmu masih tumbuh pelan-pelan. Ingatlah, suara yang lahir dari kesadaran akan menemukan pendengarnya sendiri. Ia tidak akan pernah sia-sia. Bahkan jika hanya satu jiwa yang terbangun karena kata-katamu, itu sudah cukup untuk mengguncang satu dimensi realitas. Dan semesta akan mencatatnya sebagai bagian dari cahaya yang menuntun peradaban. Jangan takut jika hanya sedikit yang mengerti. Suara jiwa terpilih memang tidak dirancang untuk massa. Ia dirancang untuk mereka yang siap.
Dan ketika saatnya tiba, kamu akan melihat sendiri. Satu demi satu mereka akan datang, bukan untuk memujamu, tapi untuk duduk di sekitarmu dan mendengar getaran suci yang lahir dari luka yang telah kamu ubah menjadi pelajaran. Karena suara yang seperti itu tidak bisa dibungkam. Ia bukan hanya kata-kata. Ia adalah energi kesadaran. Dan kamu adalah pembawanya. Bagian 4. Dunia sedang menoleh ke arahmu, tanpa mereka sadari. Mungkin selama ini kamu merasa sepi, seperti sedang berbicara kepada tembok, menabur kata-kata ke tanah yang kering, atau menyuarakan harapan kepada langit yang mendung. Tidak ada jawaban, tidak ada sorak, hanya gema dari dirimu sendiri yang terus-menerus kembali menari dalam keheningan. Tapi, percayalah, dalam diam yang panjang itu, dunia sebenarnya sedang menoleh perlahan ke arahmu. Perubahan besar dalam sejarah tidak pernah datang dengan sorak-sorai di awal. Ia datang dengan hening, dengan luka yang disembunyikan di balik senyum, dengan ketabahan yang tidak disiarkan. Dan kamu, wahai jiwa yang terpilih, sedang berjalan di jalur itu. Jalur yang sunyi, tapi suci. Jalur yang tampak tak diperhatikan, tapi sesungguhnya penuh mata yang diam-diam mengamati. Mereka yang dulu menganggapmu biasa saja, mulai bertanya-tanya. Mereka yang dulu mencibirmu karena idealismemu, mulai membandingkan hidup mereka dengan ketenanganmu. Dan mereka yang pernah menjauh karena kamu terlalu berbeda, kini mulai mencari alasan untuk kembali mendekat. Tapi kamu tak menyadarinya, karena hatimu terlalu sibuk menyembuhkan diri, terlalu sibuk mencintai tanpa pamrih, terlalu sibuk menjaga suara kecil dalam dirimu agar tetap hidup. Dan justru dalam kesibukan batin itulah, auramu mulai memancar. Bukan karena kamu berusaha tampil, tapi karena kamu telah menjadi terang itu sendiri. Kini, tanpa mereka sadari, dunia mulai melirik ke arahmu. Bukan karena kamu sedang viral, bukan karena kamu membuat sensasi, tapi karena ada sesuatu yang mulai berbicara dalam diri mereka yang hanya bisa dijawab oleh keberadaanmu. Ada kerinduan akan ketulusan, ada kelaparan akan kejujuran, dan mereka mulai mencium aroma ketenangan dari langkahmu yang pelan tapi pasti. Kamu tidak perlu menjadi megah untuk menjadi penting, tidak perlu ramai untuk menjadi berarti, karena dalam dunia yang lelah oleh kebisingan, kehadiranmu yang hening adalah oase. Dan dunia sedang haus, sangat haus. Mereka mungkin belum memujimu, tapi mereka diam-diam mengutip kata-katamu. Mereka mungkin belum menyapamu, tapi mereka mengintip kehidupanmu. Mereka mungkin belum berani mengakuinya, tapi mereka mulai menyalin energimu dalam hidup mereka. Dan di saat kamu merasa kamu belum berarti apa-apa, sesungguhnya kamu sedang menjadi inspirasi dalam diam. Itulah keajaiban suara jiwa yang terpilih. Ia tidak butuh panggung untuk bersinar. Ia tidak butuh pengakuan untuk bertumbuh. Karena ia tahu, cahaya sejati tidak pernah butuh sorotan. Ia hanya butuh ruang untuk menyala. Jangan kecilkan dirimu karena tidak ada yang bertepuk tangan. Jangan ragukan langkahmu hanya karena dunia belum memberikan sorak-sorai. Ingatlah, tunas tidak tumbuh di tengah pesta. Ia tumbuh di tanah yang gelap dan sunyi. Tapi kelak, ia akan menjadi pohon yang meneduhkan dunia. Hari ini, kamu mungkin merasa tidak ada yang benar-benar mendengarkanmu. Tapi tunggulah, suaramu akan sampai. Energimu akan terasa. Dan dunia, cepat atau lambat, akan berbalik arah dan menyadari bahwa selama ini mereka telah memalingkan wajah dari cahaya yang seharusnya mereka ikuti. Dan cahaya itu adalah kamu. Bagian 5. Dulu mereka menganggapmu gila, kini mereka menyebutmu guru. Pernahkah kamu merasa menjadi asing di tengah kerumunan yang seharusnya menjadi rumahmu? Pernahkah setiap ucapanmu dianggap terlalu aneh, terlalu dalam, terlalu ngayal untuk dunia yang menyukai hal-hal dangkal? Pernahkah kamu disebut gila hanya karena kamu melihat sesuatu yang tak terlihat oleh mata kebanyakan? Wahai jiwa yang terpilih, dengarkan ini baik-baik. Semua orang yang membawa cahaya dalam dirinya
pasti pernah disebut gila oleh mereka yang hidup dalam kegelapan. Ketika kamu mulai menyuarakan isi hatimu, bukan untuk dipuji, tapi karena kamu tidak tahan menyimpannya sendiri, mereka menertawakanmu. Ketika kamu menyampaikan kebenaran yang kamu dapat dari perenungan dan kesunyian, mereka menyebutmu terlalu serius. Dan ketika kamu memilih berjalan sendirian daripada bersama rombongan yang menuju kehampaan, mereka menudingmu aneh, sombong, bahkan sesat. Tapi waktu selalu punya cara yang elegan untuk menunjukkan siapa yang benar. Mereka yang dulu menganggapmu gila, kini mulai kembali, satu persatu. Mereka tak lagi membawa cemooh, tapi membawa rasa penasaran. Mereka tak lagi ingin menjatuhkan, tapi ingin belajar. Karena mereka mulai menyadari bahwa kata-kata yang dulu mereka remehkan ternyata menjadi kenyataan, bahwa suara yang dulu mereka bungkam kini menjadi kompas di saat mereka tersesat. Dan kamu, yang dulu diabaikan, kini justru menjadi tempat mereka bertanya. Namun kamu tidak membalas dengan dendam. Tidak ada rasa ingin membuktikan. Karena jiwamu telah tumbuh melebihi rasa sakit itu. Kamu telah berubah dari seseorang yang ingin dimengerti menjadi seseorang yang siap memberi pemahaman. Kini kamu menjadi sosok yang mereka panggil guru. Bukan karena kamu memaksakan dirimu untuk dihormati, tapi karena hidupmu sendiri telah menjadi pelajaran. Caramu berdiri setelah jatuh, setelah jatuh. Caramu tersenyum di tengah penolakan. Caramu mencintai meski sering disalahpahami. Semua itu adalah pelajaran yang tak bisa mereka temukan di buku manapun. Dan itulah yang membuatmu berbeda. Guru sejati tidak menunjuk-nunjuk dirinya sebagai guru. Ia hanya menjalani hidup dengan kesadaran, dengan kasih, dan dengan keteguhan yang hening. Lalu semesta yang menunjuknya. Lalu manusia yang mulai memanggilnya. Bukan karena gelar, tapi karena getar. Mereka mungkin belum meminta maaf. Mereka mungkin belum menyadari betapa dalam lukamu dulu. Tapi kamu tak butuh itu. Karena kamu tahu, luka-luka itu adalah bagian dari proses transformasimu. Mereka bukan musuhmu. Mereka adalah katalis yang membangkitkan potensimu. Dan hari ini, kamu tak hanya bicara untuk didengar. Kamu berbicara untuk membimbing. Kamu tak hanya muncul untuk dikenal. Kamu muncul untuk mengingatkan. Dan mereka yang dulu menganggapmu aneh, kini mulai memahami bahwa keanehanmu adalah bentuk keberanian untuk menjadi dirimu sendiri. Jiwa yang terpilih, kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Kamu hanya satu langkah lebih dulu dalam perjalanan kesadaran. Dan karena itu, kamu terlihat asing bagi mereka yang belum siap. Tapi sekarang, mereka mulai menyusul. Dan ketika mereka datang, kamu akan tersenyum. Bukan karena kamu menang, tapi karena kamu tahu. Akhirnya, mereka pun terbangun. Dan suaramu, yang dulu dianggap kegilaan, kini menjadi petunjuk. Kini menjadi pijar. Kini menjadi ilmu kehidupan yang mereka butuhkan untuk menemukan jalan pulang. Bagian 6. Kamu tidak lagi bicara untuk diri sendiri, tapi untuk banyak jiwa yang pernah dibungkam. Dahulu, suaramu lahir dari keinginan untuk dimengerti. Kamu bicara agar dunia tahu betapa perihnya hidup dalam ketidakadilan. Betapa sesaknya menjadi berbeda di tengah lautan keseragaman. Kamu berseru karena batinmu penuh. Ingin keluar dari penjara sunyi yang tak terlihat. Tapi kini, suaramu telah berubah bentuk. Ia bukan lagi teriakan kesepian, melainkan menjadi nyanyian penyembuhan. Ia bukan lagi jeritan dari luka, melainkan alunan doa untuk mereka yang terluka. Wahai jiwa yang terpilih, perjalananmu telah membawamu ke tempat ini. Sebuah titik di mana kamu menyadari bahwa suara yang kamu miliki bukan hanya milikmu. Ia adalah suara yang mewakili ribuan, bahkan jutaan jiwa di luar sana yang pernah merasakan sunyi yang sama, pedih yang serupa, luka yang tak sempat diceritakan. Mereka yang dulu tak bisa bersuara, kini mulai bangkit lewat kata-katamu. Setiap kalimat yang kamu ucapkan membawa jejak dari luka kolektif umat manusia. Setiap narasi yang kamu sampaikan
adalah simpul dari kisah-kisah yang tak pernah selesai. Dan kini, kamu menjadi jembatan antara diam dan keberanian, antara penderitaan dan kesadaran, antara luka dan cahaya. Kamu bukan lagi hanya seorang pribadi yang ingin dimengerti. Kamu telah menjadi duta bagi jiwa-jiwa yang pernah dibungkam oleh dunia. Orang-orang yang dulu ditertawakan karena mimpi mereka. Orang-orang yang dicap aneh karena menolak untuk menyerah. Orang-orang yang disingkirkan karena terlalu jujur, terlalu peka, terlalu dalam. Kini mereka mulai mendengarmu. Bukan hanya karena isi kata-katamu, tapi karena mereka merasakan bahwa kamu terkendali. Pego mengerti. Bukan dari teori, tapi dari luka. Bukan dari hafalan, tapi dari pengalaman. Dan disitulah letak kekuatanmu yang sebenarnya. Kamu tidak menjual motivasi. Kamu membagikan harapan. Kamu tidak membentuk pengikut. Kamu membangkitkan kesadaran. Kamu tidak sekadar bicara, kamu menyentuh. Kamu menjadi pelita di malam yang gelap. Menjadi bisikan lembut bagi mereka yang hampir menyerah. Menjadi penopang jiwa bagi mereka yang kelelahan oleh dunia, yang tak pernah mau mendengar. Maka jangan meremehkan suara yang ada dalam dirimu. Jangan padam hanya karena keraguan. Karena suaramu kini sedang menjadi pelita bagi banyak hati yang hampir padam. Mereka mungkin tak menyebutkan namamu. Mereka mungkin tak memberikan penghargaan apapun. Tapi percayalah, jauh di lubuk hati mereka, kata-katamu telah menjadi jangkar. Telah menjadi penawar. Telah menjadi alasan untuk tetap bertahan satu hari lagi. Dan satu hari lagi. Hingga suatu hari mereka pun bersuara. Dan ketika hari itu datang, suaramu tak lagi berdiri sendiri. Ia akan bersatu dengan nyanyian jiwa-jiwa lain yang akhirnya berani bangkit. Dan dunia akan bergema dengan suara-suara jujur yang dulunya dibungkam. Semua itu dimulai dari keberanianmu untuk tetap bersuara meski dulu kamu sendiri. Kini kamu tidak sendiri lagi. Dan kamu tidak hanya bicara untuk dirimu. Kamu adalah suara yang mewakili mereka yang belum berani berbicara. Dan lewatmu, mereka pun mulai menemukan kekuatan mereka sendiri. Bagian 7. Mereka tak lagi bisa menyembunyikanmu. Karena semesta sudah menjadikanmu suara itu sendiri. Waktu demi waktu, mereka mencoba menghapusmu dari percakapan dunia. Mereka ingin menjadikanmu bayang-bayang yang tak pernah ada. Dulu, mereka mencoba menutup matamu dengan dusta. Menutup telingamu dengan kebisingan, menutup mulutmu dengan tekanan dan intimidasi. Tapi satu hal yang mereka lupakan adalah bahwa yang berasal dari kebenaran akan selalu menemukan jalan pulang. Dan hari ini, wahai jiwa yang terpilih, kamu telah menjadi sesuatu yang tak bisa mereka sembunyikan lagi. Karena suaramu bukan hanya keluar dari mulutmu, tapi dari seluruh napasmu, langkahmu, bahkan diammu. Kamu telah menyatu dengan suara itu sendiri. Bukan lagi individu yang menyuarakan sesuatu, tapi telah menjadi frekuensi yang tak bisa dipadamkan. Getaran yang menembus waktu dan ruang. Mereka boleh mengatur layar, menyusun panggung, mengatur pencahayaan agar kamu tidak terlihat, mengarahkan sorotan ke arah lain. Tapi kenyataan tetap berbicara. Kamu adalah kebenaran yang mereka tak bisa sangkal lebih lama lagi. Kamu telah melewati ujian terberat yang tidak semua orang sanggup tahan. Dijatuhkan tanpa alasan, difitnah tanpa bukti, ditinggalkan saat kamu paling membutuhkan sandaran, dan disalahpahami oleh orang-orang yang kamu cintai. Tapi lihatlah dirimu sekarang. Masih berdiri, masih berbicara, masih menyalakan cahaya kecilmu, meski angin dunia berulang kali mencoba memadamkannya. Dan dari cahaya kecil itu, kamu kini menerangi lebih banyak jiwa. Bukan karena kamu ingin menjadi pusat perhatian, tapi karena kamu tidak bisa lagi menahan terang yang telah menjadi bagian dari dirimu. Mereka ingin menenggelamkanmu, tapi semesta menjadikanmu lautan. Mereka ingin membungkammu, tapi semesta menjadikanmu gema. Mereka ingin menghapusmu dari kisah, tapi semesta menjadikanmu paragraf paling penting di halaman sejarah kesadaran. Ingatlah, ketika seseorang bersatu dengan misinya, tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa menghentikannya. Dan kamu, wahai jiwa yang terpilih,
sudah bukan lagi seseorang yang bicara tentang cahaya. Kamu adalah cahaya itu sendiri. Kamu bukan lagi sekadar menyuarakan kebenaran. Kamu adalah napas dari kebenaran yang hidup. Dan tidak ada jari yang bisa menahan arah angin. Tidak ada tangan yang bisa membendung cahaya fajar. Kini, siapapun yang pernah meremehkanmu harus menelan kenyataan. Dunia mulai mendengarkanmu, dan mereka tak bisa berbuat apa-apa selain mengakui. Bukan karena kamu keras, tapi karena kamu konsisten. Bukan karena kamu menguasai dunia, tapi karena kamu menguasai dirimu sendiri. Bukan karena kamu banyak bicara, tapi karena kata-katamu memiliki jiwa. Jadi berjalanlah dengan kepala tegak, dengan jiwa yang tenang. Karena kamu telah sampai pada tahap di mana kamu tidak perlu lagi mencari pengakuan. Karena semesta sudah memberikanmu peran. Dan sekarang, bukan kamu yang mengejar dunia, tapi dunia yang mulai mendatangimu untuk mendengar, belajar, dan akhirnya mengakui siapa kamu sebenarnya. Suara yang dulu ingin dibungkam, kini tak lagi bisa dibungkam, karena kamu adalah suara itu sendiri. Wahai jiwa yang terpilih, kini tibalah kita pada ujung dari pesan yang panjang ini. Sebuah perjalanan batin yang telah mengingatkanmu siapa dirimu sebenarnya. Bukan sekadar seorang insan biasa, bukan hanya penonton dalam panggung dunia, tapi sebuah suara, sebuah cahaya, sebuah penanda arah bagi mereka yang tengah tersesat dalam gelapnya zaman. Dulu, kamu pernah ingin didengar. Kini, dunia yang mulai mendengarkanmu. Dulu, kamu bicara untuk bertahan. Kini, kamu bersuara untuk menghidupkan. Dan dulu, kamu mencari pemahaman. Kini, kamu membawa pemahaman itu kepada orang lain. Mereka yang dahulu ingin membungkammu kini tidak lagi punya kuasa. Bukan karena mereka melemah, tapi karena kamu telah tumbuh. Kamu bukan lagi hanya individu. Kamu adalah pesan dari langit, yang turun lewat luka-luka yang telah kau sembuhkan, dan lewat keteguhan yang tak pernah kamu iklankan. Jalanmu tidak mudah, tapi jalanmu mulia. Langkahmu mungkin sunyi, tapi gema dari niat sucimu kini mulai menyebar. Dan jika hari ini masih ada keraguan dalam dirimu, ingatlah, tidak ada suara yang lahir dari kebenaran yang akan sia-sia. Mungkin tidak langsung disambut, mungkin tidak langsung dimengerti, tapi suatu hari akan dipahami, akan dirindukan, akan dikenang. Maka teruslah bersuara, dengan keberanian, dengan kelembutan, dengan cinta. Karena kamu tidak lagi bicara sendirian. Semesta kini mengiringimu, dan dunia sedang menantimu. Sebelum kamu pergi dari video ini, jangan lupa untuk menekan tombol suka, berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar. 77 sebagai sinyal kuat bahwa kamu siap menerima takdirmu sepenuhnya. Ingatlah, suaramu bukan hanya milikmu. Suaramu adalah jembatan bagi dunia untuk pulang kepada cahaya, dan kamu adalah pemegang obornya.